sering mandi dengan istrinya ya. Istri-istrinya. Tapi ya satu-satu ya. Bergantian. Itu ajaran apa sebenarnya? Kalau yang mandikan itu adalah istri kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang sah dan ya legal, boleh lah kan gitu. Enggak dilarang istilahnya. Ya, yang lebih ruwet atau bahaya itu ketika yang mandikan orang lain. Yang namanya mesra itu kan ya kalau dialami oleh orang-orang yang pacaran ya sudah wajar ya. Kan lihat kan banyak orang pacaran yang boncengan, berduaan, sampai nempel itu. Saya nggak tahu itu punggungnya itu ikut ketempelan sampai rumah atau enggak. Tapi kita kalau lihat fenomena-fenomena sekarang ini kan banyak orang pacaran-pacaran di di jalan aja lah. Berboncengan kayak gitu. Itu sebenarnya ini sudut pandang Kang Kus yang sebagai seorang orang yang berumah tangga gitu, melihat itu gimana? Kok jadinya maksudnya gini Kang, maksudnya sekarang orang yang berumah tangga itu kayaknya tidak seromantis atau seharmonis orang-orang yang pacaran, iya kan? Yeah. Coba dilihat Kang Kus sama istrinya, kok ya nggak begitu sih kalau dilihat dibandingkan sama orang anak SMA pulang gitu, wih, itu kenapa? Atau semakin lama itu cintanya akan semakin luntur? Atau gimana? Orang pacaran itu ada motivasi. Ada motivasi ya. Orang pacaran itu menjaga kemesraan karena motivasinya itu ingin dinikahi. Ya boleh lah. Ingin dinikahi. Atau bahkan tapi ada yang nggak pacaran memang nggak niat nikah Kang. Memang pacaran memang ya dia nggak sampai berpikir menikah. Karena dia mencari kesenangan toh. Ya hanya fun lah, hanya seneng-seneng gitu. Terus kenapa ini yang sudah sepuh-sepuh, pasangan sepuh seperti Kang Kus sudah menurun ini? Karena motivasinya sudah tercapai. Jadi sudah menjadi miliknya. Tidak ada lagi rasa kekhawatiran untuk menjaga keharmonisan itu. Itu secara naluriah ya. Secara naluriah gitu. Secara naluriah. Tapi ada sisi lain. Jadi romantisme orang berumah tangga itu beda dengan orang yang berpacaran itu. Tapi bukankah misalkan ya Kang Kus, kalau tidak menjaga keromantisan seperti itu, apa enggak ketakutan misalkan diromantisi oleh orang lain gitu ya? Tapi kan sudah tidak harus seperti itu. Maksudnya gini, tidak harus seperti orang pacaran lagi gitu loh. Tapi gini Kang, ini saya banyak lihat cerita-cerita orang selingkuh. Itu ternyata ya karena perhatian, terus romantisnya itu lebih dibanding dengan pasangan. Itu akibatnya ya mereka pacaran. Coba aja misalkan kemarin yang lagi tren-trennya, lagi bukan tren ya, lagi viral-viralnya banyak orang selingkuh itu chatting-chattingnya itu kalau di kayak orang pacaran. Iya kayak orang pacaran lagi ngapain? Sudah makan belum? Nah itu kelebihan seorang pelakor daripada istri sah. Tapi kan seharusnya kita harus seperti itu kan? Iya memang harus tetap ya namanya romantis tetap harus dijaga. Tapi ada apa ya sih? Perbedaan sikap sih sebenarnya, perbedaan sikap atau perbedaan model romantisnya gitu loh. Jadi romantisnya orang pacaran itu akan cenderung gini, akan cenderung dia ingin ditunjukkan kepada setiap orang, akan ditampilkan di depan publik. Maksudnya ini loh, aku punya pacar, ini loh. Ada rasa semacam itu. Beda dengan suami istri. Ya. Tanpa harus ditunjukkan itu sudah suami istri, sudah banyak orang yang tahu. Atau mungkinkah peran setan Kang? Jadi misalkan berboncengan ketika pasangan tuh saya lihat memang luar biasa. Kalau kita mengacu ke sana pasti ya. Saya punya cerita yang fakta ini. Ada pasangan yang dulunya itu sering kesini Kang. Ya maksudnya di sini kan ada jasa editing dan lain-lain ya. Itu sering kesini dulu itu. Katanya pacarannya 5 tahun, pacaran 5 tahun. Tapi setelah nikah baru 1 bulan 2 bulan udah cerai. Baterainya habis. Nah itu mungkin orang-orang nggak paham ini. Menikah itu memang banyak problem yang sudah kita bahas kan ya. Ya ada solusi, ada problem. Solusinya ya solusi kita nggak sendirian lagi ya ibaratnya seperti itu. Terkadang sesuatu yang kita kita rencanakan itu atau kita kadang gini. Ketika masih pacaran itu sering membayangkan hal yang muluk-muluk.
indah-indah yang indah-indah. Tapi kenyataan tidak seindah apa yang kita bayangkan kan itu. Jadi yang namanya rumah tangga itu cinta itu sudah berubah fungsinya. Cinta itu menjadi sebuah tanggung jawab, menjadi komitmen gitu. Tapi kalau pacaran juga tanggung jawab Kang lo ya. Katanya seperti itu. Tanggung jawabnya iya tapi beda gitu loh. Beda. Tapi kalau misalkan kok pasangan-pasangan yang sudah menikah kok nggak romantis, ya menurut saya kalah lah. Ya, harusnya ya memang harus romantis. Karena memang kebanyakan orang bergeser perasaannya itu gara-gara ya kurang romantis. Kemungkinan sama kayak Kang Kos itu, mikirnya yo ini sudah milikku, sudah nggak kemana-mana gitu. Tapi beda, sisi wanita kan butuh kasih sayang, perhatian. Yang sok kadang mereka nggak mikir ini sudah menikah atau pacaran. Yang penting pasangan kita bisa romantis dengan kita. Tetap romantis, tapi dengan bentuk romantisme yang berbeda. Mungkin letaknya ya Kang ya mungkin ya. Kalau pacaran kan di kamar nggak bisa ya, akhirnya di jalan-jalan mereka romantis. Ya, tapi kalau misalnya pasangan seperti kita, misalnya dilihat ya biasa, tapi di kamar jangan katakan ya. Kita akan lihat. Gini, pasangan yang bukan suami istri, ya kita mau menebak lah. Itu pasangan suami istri atau bukan? Itu ketika di jalan. Oh gitu. Kalau bukan suami istri, mereka akan mesranya luar biasa. Mungkin mereka berani berciuman di jalan, rangkulan di jalan, bergandengan tangan dan lain-lain. Tapi ketika menjadi suami istri, nggak mungkin ya. Kan dilakukan di rumah semua. Ya. Kecuali entertain ya, memang sengaja mengumbar romantisan, pengen dilihat orang. Ini saya lo romantis, padahal orang-orang kayak gitu aslinya nggak romantis ya. Malah dianggap gila gitu. Saya dengar Kang Kos tadi cerita ya, sebelum ini cerita waktu itu kalau stres, pusing kerja, pulang minta dimandikan istri gitu. Ya, betul. Itu bagiku kayak orang gila dan orang orang gila bagi saya. Dan tidak cuma gila, itu kayak orang ya mohon maaf ini kayak orang meninggal terus dimandikan gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan, pikirannya apa Kang Kos sampai edan kayak gitu? Jadi gini, seseorang mungkin laki-laki ya, seorang pria atau seorang suami itu terkadang menghadapi dunianya, menghadapi kehidupannya, perjalanannya dalam sehari, itu menghadapi banyak permasalahan-permasalahan, menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sangat melelahkan. Bahkan gitu. saya pernah ngomong 70% laki-laki itu bekerja ya. Iya. Di rumah pun kadang mikir pekerjaan, ya 30% baru main-main. Maka ketika dia sampai rumah, yang dia butuhkan apa? Perhatian dari istri. Oh ya, titiknya di perhatian. Perhatian dari istri. Tapi kan nggak harus mandi lah, maksudnya diadusi. Apa saja. Jadi gini, orang itu punya apa ya? Punya istilahnya itu adalah keinginan yang berbeda ya. Iya betul. Jadi ini contoh, saya contohkan. Saya itu ketika di rumah makan, jamnya makan atau waktunya makan, saya tidak dilayani istri, saya tidak jadi makan. Gitu. Bagus, manjanya dapat. Iya, terus kemudian apa namanya? Kalau tadi kan kita bahasnya konteksnya ke mandi ya. Iya. Jadi sebenarnya ada efek positif. Jadi ketika kita positifnya bisa jadi merasakan jadi orang gila kan, gitu. Karena segila-gila saya Kang Gus, segila-gila saya, yo nggak nyampe ke sana lah. Paling makan ya disuapin lah, wajar lah kadang-kadang gitu. Tapi kalau dimandikan itu kayak orang gila lah bagi saya. Jadi gini, kalau kita nganggapnya itu gila, apakah kita juga nganggap kita itu aja ada dasarnya loh, ada dasarnya. Ya, ini larinya ke sana saya paham. Ya, tapi dasarnya. Nabi ya, kita larinya ke Nabi aja ya. Saya pernah baca kisah Nabi itu, keromantisan Nabi itu mandi bersama ya, mandi bersama istri. Dan saya yakin semua pasangan pernah melakukan. Ya di saat-saat awal mungkin belum ada anak kan tidak terganggu ya, mandi bersama itu biasa-biasa aja. Cuman kalau dimandikan itu kan kayak orang gila. Artinya persepsi saya itu duduk, diam, terus dikocor air, terus disabuni, itu kan kayak orang sakit, orang gila, orang meninggal itu ya. Kita nganggapnya itu adalah kita yang butuh dilayani. Jadi mungkin kepuasan untuk mengobati rasa kelelahan tadi, menghadapi pekerjaan yang atau tisnya ke seksual ini kan, kelainan seksual nih. Bukan sih. Bukan ya. Jadi rasa dilayani itu. Jadi kan tesnya ya maksudnya ya pengen dilayani, tapi kan nggak harus seperti itu ya. Dilayani artinya misalkan dibuatkan kopi aja itu udah perhatian ya. Tapi kalau dimandikan tuh orang gila menurut saya. Bukan. Apa yang di benaknya itu kok sampai merasakan pengen dimandikan itu?
Jadi kita muncul sifat apa namanya sih? Manja, sifat manja. Dan itu akan jadi penyalurannya orang itu beda-beda gitu loh. Ya, saya pahami. Saya pernah belajar itu tentang psikologis itu. Kadang kan memang orang itu punya jiwa kecewean atau feminisme juga ada maskulinnya, terus ada anak-anaknya. Ya kadang-kadang laki-laki kayak ke cewek-cewekan itu ya memang ada juga menangis-nangis, sok-sok manja itu ya memang iya ya. Kadang kekanak-kanakan. Tapi kekanak-kanakannya sudah nggak masuk akal itu. Misalkan suruh buatkan kopi itu kan kekanak-kanakan artinya kan. Unggih kopi masuk nggak bisa gitu kan anak-anak. Tapi kalau dimandikan kayak saya kira kok udah sudah agak sedikit gangguan ini. Enggak. Bagi saya itu tetap suatu hal yang normal. Jadi ini loh. Kalau yang mandikan itu adalah istri kita sendiri, itu adalah sesuatu yang sah dan ya boleh lah kan gitu. Enggak dilarang istilahnya. Ya, yang lebih ruwet atau bahaya itu ketika yang mandikan orang lain. Tapi saya pernah saya pernah dengar asli ini jadi pro kontra lagi nih. Ya ada temen ya itu ya teman ya saudara ya tetangga lah gitu yang mengatakan kalau saya ketemu berhubungan dengan istri itu sudah nggak biasa, nggak enak lah bilangnya. Kalau bahasa lebih ini nggak ada sensasi. Tapi kalau ada orang lain, wah mas gitu. Walaupun jelek, wah pokoknya mantap gitu. Itu kan seperti yang dikatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada halaman sendiri kan. Ya, walaupun kualitas rumputnya ya nggak ngerti ya. Tapi ya hijau aja lah, indah saja. Entah itu karena cat atau apa kan nggak tahu kan. Iya. Saya kira gini Kang. Keromantisan itu memang harus dimunculkan apapun caranya. Ya. Supaya memang otaknya kita tidak liar, karena saya yakin cewek cowok itu sama-sama pengen diromantisi, pengen dilayani gitu ya. Cuman memang kadang memang berbeda-beda, kayak Kang Kus misalkan pengen mandi gitu. Iya. Ya kan aneh juga gitu. Atau mungkin pernah sekali-kali tidur di kamar mandi gitu. Tidur loh ya, bukan ngapa-ngapain tuh. Keromantisan dua orang tidur di kamar mandi. Ya udah masuk akal kan. Bukan tempatnya. Oke. Ini tadi menyinggung masalah Nabi ya. Nabi dulu katanya sering mandi dengan istrinya ya. Istri-istrinya. Tapi ya satu-satu ya. Bergantian. Itu ajaran apa sebenarnya? Kita tidak bisa membandingkan antara agama Islam terus agama lain-lain. Kenapa? Karena dari sumber referensinya saja itu berbeda. Jadi gini, di dalam Islam itu selain ada kitab suci seperti Al-Qur'an, kan juga ada hadis. Hadis itu adalah perilaku dan keseharian Nabi ya. Perkataan Nabi sehari-hari. Makanya yang itu dijadikan sebagai referensi sumber hukum kan gitu. Nah, sedangkan mungkin di agama-agama lain itu makanya gini, sosok keteladanan itu berbeda, karena di Islam itu Nabi adalah sebagai panutan, sebagai teladan. Sedangkan mungkin di agama lain Nabi sebagai Tuhan, sosok nabinya sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan itu sudah berbeda konteksnya. Makanya Tuhan itu pastinya harus lepas dari sifat kemanusiaan atau sifat basyariah kan gitu. Sedangkan Nabi kita adalah manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusia kan gitu. Iya, oke. Dan saya kira itu lebih, memang Islam itu lebih detail ya, lebih sekali. Kompleks. Hampir semua diajarkan bahwa kita semua sesuatu itu ada ajarannya, tuntunannya. Sampai mandi, bahkan mandi ya dengan istri. Apa yang dilakukan Nabi saat mandi? Apakah hanya mandi saja, Kang? Ya kita tidak tahu karena di situ tidak jelaskan. Hanya penjelasannya hanya mandi bersama. Di situ ngapain kita tidak tahu kan. Ya tergantung asumsi kita, yang penting mandi bersama. Kalau kita mau nyontoh ya lakukan aja gitu. Terus saya pernah dengar katanya ketika berhubungan badan tidak boleh telanjang, Kang. Itu apa ini? Ini apakah memang dilarang atau boleh? Itu atau dasarnya apa dulu? Saya nggak tahu ya. Referensi saya hanya pernah membaca saja. Iya, membaca itu adab berhubungan badan. Saya pernah baca itu. Jadi gini. Ya gimana? Di dalam kitab-kitab yang membahas tentang hubungan suami istri, itu diterangkan bahwa ketelanjangan yang dimaksud adalah seperti binatang. Artinya gini loh, tidak dibolehkan telanjang itu secara menyeluruh.
Iya, menyeluruh blas. Artinya gini, kalau mau berhubungan itu minimal lah 2 orang walaupun tidak berpakaian tapi dalam satu selimut. Oke. Seperti itu. Nah kalau mandi Kang, artinya mandi itu kan ya tetap lepas semua Kang. Kalau yang saya lakukan ketika istri saya memandikan saya, pakai celana dalam ya. Saya masih pakai sarung. Oh, pakai sarung malah. Pakai sarung. Pakai sarung. Jadi alhamdulillah masih menjaga. Wah ya kurang romantis itu. Enggak sih, itu bukan keromantisan, saya hanya pengen dilayani. Oh gitu. Ya jadi, merasakan jadi orang gila. Jadi gini, termasuk contoh ya. Ada suatu kalau tidak salah suatu hadis atau keterangan lah. Jadi dalam kitab itu diterangkan bahwa walaupun Aisyah istri Nabi itu mandi satu bejana bersama Nabi, tapi tidak saling melihat, mohon maaf, kelaminnya gitu ya. Jadi masih di sampingnya atau di belakangnya, asumsi kita lah gitu ya. Atau istilahnya saling saling membelakangi mungkin seperti itu. Iya, pokoknya nggak saling ngeti-ngetinan lah. Oke lah. Jadi itu adalah pernah ya dilakukan Nabi, artinya kita oke aja ya. Itu termasuk sunnah kan kalau misalnya diberlaku Nabi itu. Iya kan? Jadi ini ada sunnah baru. Kalau orang-orang nggak tahu, artinya yang tahu kan ada sunnah. Kita jalanin malam sunnah gitu. Malam Jumat katanya kita jalanin malam sunnah gitu. Nah, itu juga suatu salah yang kaprah. Itu salah juga ya. Salah kaprah. Iya. Gimana yang benar? Jadi seorang suami yang menggauli istri itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau dikatakan itu adalah sunnah Rasul, itu salah kaprah. Harinya Kang maksudnya? Lah kalau ngomong harinya, hari apapun kan tidak apa-apa, cuma kebanyakan orang itu punya asumsi berbeda. Itu menjadi suatu budaya kalau malam Jumat disunahkan. Iya, malam berkah gitu ya. Akhirnya menjadi sunnah Rasul. Kalau ada yang bilang gitu, tak bantah itu. Aku tak bantah. Barang wajib kok dianggap sunnah. Gitu. Dan sekarang ada lagi nih, kalau misalkan kawan-kawan sebelum berhubungan bisa mandi dulu bareng, karena sunnah ini dijalankan. Dan saya tadi pernah baca ya secara psikologis apa sih yang dilakukan mandi bareng itu manfaatnya apa? Ternyata banyak sekali, termasuk kayak tadi Kang Kus katanya pulang kerja stres itu menghilangkan stres juga. Betul. Saya nggak tahu kenapa kok menghilangkan stres, mungkin ya karena ada bercandanya di sana. Saya kira kalau di mandi bareng kok sambil bertengkar saya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi mungkin sambil lirik-lirikan, sambil ting-ting gitu kan, sambil ini yang utama itu adalah perasaan dilayani. Jadi gini, orang itu ya saling melayani akhirnya. Tahu enggak? Misal gini, kita ingat anak kecil itu kalau dia butuh sesuatu, dia itu pengen dituruti. Ketika dituruti dia akan senang. Nah, itulah efek-efek yang menghilangkan stres di situ. Iya. Jadi satu keinginan terkabulkan lah. Ya, jadi anak kecil tuh maunya bermanja-manja misalnya gitu. Kita juga punya sifat kanak-kanakan seperti itu. Iya, kekanak-kanakan pasti ada ya. Aku takut gitu kan biasanya kena petir. Biasanya kalau kena petir ya biasa-biasa aja. Cuman lampu mati seakan-akan takut. Itu kan sisi kekanak-kanakan yang memang harus dimanja. Lalu yang tadi ya Kang Kus mengenai mandi tadi ya, mandi sunnah atau ya mandi bersama istri ya. Itu kisahnya Kang, saya nggak membaca kisah Nabi sampai akhir ya. Itu dilakukan ketika awal-awal atau sampai akhir Kang? Sampai akhir. Maksudnya sampai tua pun seperti itu ya. Nah, itu ternyata manfaatnya luar biasa. Tadi kan saya ngomong tentang psikologis, tentang menghilangkan stres gitu. Ternyata banyak sekali. Selain tidak menghilangkan stres juga ternyata banyak menumbuhkan keromantisan lagi. Betul. Ya kayak tadi saya kira kalau misalnya di kamar mandi nggak mungkin bertengkar, pasti ya guyon-guyon, bercanda-canda, apalagi lihat sesuatu yang indah-indah itu kan, ya mesti kita kan, ya tahulah otak laki-laki mesti mau kemana-mana kan. Nah, oke Kang Gos, melanjutkan ini. Kalau misalkan pacaran ini kan nggak boleh romantis ya aslinya ya, karena pacaran aja pun nggak ajaran Islam kan, nggak boleh yang jelas. Boleh. Berarti kan akhirnya yang selama kita lihat di jalan-jalan itu sebenarnya aib dong. Aib dan maksiat itu. Tapi bangga mereka. Ya karena memang ada persepsi yang berbeda dari yang melakukan. Dan anehnya Kang Gos, anehnya sekarang orang tua pun merestui anaknya pacaran kan. Nah, itu masalah juga.
Masalahnya gitu ya. Dan merestui pacaran akhirnya ada yang silakan kalau kemana-mana ketemu ya di rumah misalnya. Betul. Artinya kan membuat ada restu di sana kan. Nah, terus kaitan itu yang terakhir yang kita bahas karena saya tidak mau kemana-mana akhirnya nanti kemana-mana. Kalau orang pacaran kan nggak boleh, ya nggak boleh. Artinya Islam itu melarang ya, haram lah hukumnya. Apalagi adegan mesra di jalan-jalan yang kadang kita juga asem, saya kok nggak aku ya gitu misalkan. Saya juga pengen sebenarnya gitu loh. Nah itu akhirnya sekarang itu ada timbul masalah menyelesaikan masalah pacaran itu dengan menikah muda, nikah dini. Ini terakhir closing Kang Gus, apakah menikah dini ini solusi untuk itu? Ataukah ini ajaran Islam? Ataukah jadi masalah lagi karena mereka belum siap secara katanya sih secara biologis belum siap dan secara psikologis mereka juga belum siap untuk menjalani hidup rumah tangga. Masih labil ya. Ya masih labil. Jadi gini, pernikahan dini itu bisa dianggap sebagai alternatif. Bukan saya anggap bukan sekedar solusi tapi sebagai alternatif. Ketika bisa menahan, maka diusahakan tetap menikah itu di usia yang lebih dewasa. Tapi karena ditakutkan terjadinya maksiat yang lebih besar, maka pernikahan dini dianjurkan sebagai solusi, sebagai alternatif.